kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7 bab 6 data dan diagram. Kita akan belajar latihan 6.2, ada di halaman 197 sampai dengan 200. Baik, ibu langsung membahas. Subbab B anak-anak, macam-macam data. Berdasarkan bentuknya, data dapat dibagi menjadi dua kelompok jenis data, yaitu data kategorik dan data numerik. Data kategorik adalah data yang berbentuk kualitatif, biasanya bukan berbentuk bilangan. Misalnya, yang ke-1 nama provinsi, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Maluku Utara, Papua Barat. Yang kedua nama negara, Indonesia, Singapura, Finlandia. Selanjutnya urutan nomor kelas 7, 1, 7, 2, 7, 3 dan seterusnya dan lainnya. Data numerik adalah data yang selalu berbentuk angka. Misalnya tinggi badan, panjang nama, jumlah medali dalam olimpiade, jumlah gol dalam pertandingan sepak bola, suhu badan dan lainnya. Soal nomor 1 anak-anak, dari pertanyaan di bawah ini, manakah pertanyaannya yang memberikan jawaban berupa data kategorik? Manakah pertanyaan yang jawabannya berupa data numerik? Ibu mulai dari soal A. Di kota manakah kalian dilahirkan? Tentu saja jawabannya adalah nama kota, sehingga jawabannya berupa data kategorik. Terus di sini data kategorik. Ke pertanyaan B, pada bulan apa kalian dilahirkan? Tentu saja jawabannya ini nama bulan anak-anak, sehingga ini merupakan data kategorik jawabannya karena nama anak-anak. Ini. Pertanyaan C, berapa lamakah waktu yang kalian gunakan untuk membaca buku setiap harinya? Karena lama waktu ini bisa 2 jam, 3 jam, seperti itu contohnya, sehingga merupakan data numerik karena merupakan angka. Data numerik. Lanjut yang D, apakah permainan online favorit kalian? Berarti jawabannya nanti adalah nama permainan online, sehingga ini data kategorik anak-anak. Jawabannya selanjutnya ke pertanyaan E, berapakah skor tertinggi yang berhasil kalian dapatkan dalam permainan online itu? Skor tertinggi berarti jawabannya berupa angka, berarti jawabannya berupa data numerik. Lanjut ke pertanyaan F, siapakah atlet sepak bola favorit kalian? Kalau siapakah berarti jawabannya nama orang, berarti data kategorik. Pertanyaan G, aplikasi apa saja yang kalian unduh pada tahun 2021 kemarin? Berarti jawabannya nama aplikasi, berarti data kategorik. Lanjut pertanyaan H, ada berapa banyak aplikasi permainan online yang ada di dalam gawai kalian? Kalau ada berapa berarti jawabannya angka, berarti data numerik anak-anak. Soal nomor 2 anak-anak, dari data di bawah ini klasifikasikanlah apakah masuk ke dalam data kategorik atau data numerik. Untuk soal A, jumlah medali emas yang diperoleh negara-negara di Olimpiade 2020 Tokyo. Kalau jumlah berarti berupa angka, berarti data numerik. Soal B, bulan kelahiran siswa kelas 7, berarti nama bulan ini datanya, berarti data kategorik anak-anak. Yang C, banyaknya anggota keluarga di rumah kalian, berarti datanya berupa angka, berarti data numerik. Yang D, judul website yang sering dikunjungi oleh siswa kelas 7, berarti berupa judul, berarti data kategorik anak-anak.
Lanjut yang E, banyaknya lagu yang diunduh oleh siswa kelas 7 dalam sehari. Kalau banyaknya lagu berarti datanya berupa angka, data numerik. Selanjutnya jenis lagu yang diunduh oleh siswa kelas 7, berarti kalau jenis lagu itu berarti datanya data kategorik. Soal nomor 3 anak-anak, saat suasana pandemi seperti ini, penting bagi kita menjaga protokol kesehatan dan meningkatkan sistem imun. Salah satu cara meningkatkan sistem imun adalah dengan berolahraga secara rutin dan teratur. Masuk ke dalam data kategorik atau data numerika, data-data di bawah ini. Untuk soal A, jenis olahraga favorit siswa kelas 7. Kalau jenis olahraga berarti data kategorik anak-anak. Karena macam-macam olahraga ini. Yang B, banyaknya siswa kelas 7 yang berolahraga pada hari Sabtu. Banyaknya siswa berarti ini data numerik. Lanjut yang C, lamanya waktu dalam jam siswa kelas 7 berolahraga dalam sehari. Kalau lamanya waktu berupa angka berarti data numerik. Lanjut yang D, skor dalam pertandingan bulu tangkis berupa angka berarti data numerik. Nih, yang E, kelompok usia tim sepak bola. Kalau kelompok usia itu biasanya kalau U17 berarti ini under di bawah 17 tahun, U-nya under artinya anak-anak. Berarti ini bukan dalam bentuk angka, bukan dalam bentuk angka berarti data kategorik. Yang F, peringkat Indonesia di Asian Games dari tahun ke tahun berarti ini peringkatnya bisa ke 1, ke 2 berarti ini data kategori anak-anak. Urutan, karena ini urutan anak-anak. Ayo berpikir kreatif. Soal keempat anak-anak, sebutkanlah 2 contoh data jenis numerik dan 2 contoh data kategorik. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Contoh data jenis numerik. Yang ke-1, berat badan siswa kelas 7, ini berupa angka. Yang kedua, ukuran sepatu siswa kelas 7 juga berupa angka. Sedangkan contoh data kategorik, yang ke-1, hobi siswa kelas 7. Yang kedua, jenis kendaraan yang digunakan siswa kelas 7 saat pergi ke sekolah. Soal nomor 5 anak-anak, siswa kelas 7B dari Sekolah Indonesia Raya memiliki pertanyaan. Yang A, berapakah aplikasi permainan online yang ada di dalam gawe kalian? Yang B, permainan online manakah yang menjadi favorit kalian? Mereka mengumpulkan datanya lalu menampilkan data tersebut dalam tabel frekuensi dan menggambar diagram batangnya untuk menunjukkan sebaran datanya. Baik, ada tabel 6.2 ini tabel banyak aplikasi online. Di sini ada tabelnya. Selanjutnya ada diagramnya anak-anak. Yang di sini yang sebelah kanan tabel 6.3 ini tabel jenis aplikasi online, ada jenisnya dan banyak siswanya. Di sebelah kanannya ada diagram jenis aplikasi online. Dari kedua data dan tabel di atas, tentukanlah pertanyaan mana saja yang bisa dijawab melalui informasi di atas. Jika dapat dijawab, tentukanlah jawabannya. Jika pertanyaan di bawah ini tidak dapat dijawab, jelaskan mengapa dan informasi apakah yang kalian perlukan agar kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut. Untuk pertanyaan A, diagram manakah yang menunjukkan data kategorik? Berarti yang bukan angka, berarti yang di sini nih, Mobile Legend dan seterusnya ini anak-anak. Diagram jenis aplikasi online. Ibu jawab A di sini. Nih, diagram jenis aplikasi online. Selanjutnya pertanyaan B, diagram manakah yang menunjukkan data numerik? Di sini banyaknya aplikasi, di sini ada angkanya, berarti ini diagram banyak
aplikasi online. Lanjut ke pertanyaan C. Berapakah jumlah siswa kelas 7B? Kita cermati. Banyaknya aplikasi permainan online dalam gawe. Yang 0 ada 1 siswa, ini dan seterusnya. Yang 1 ada 3 siswa, yang 2 ada 7 siswa. Kalau kita jumlah ini 10, 20, 32 siswa. Ini yang sebelah kanan kita cermati jenisnya anak-anak. Mobile Legend 12 siswa. Ini Womsun 6 siswa. PUBG Mobile 5, Among Us 4, Hago 3, Candy Crush Saga 1. Kalau kita jumlah, kita cermati ini 18, 23, 27, 30, 31 anak-anak. Mengapa jumlahnya ini berbeda, banyak siswanya? Karena ada 1 siswa di sini yang di gawenya tidak ada aplikasi gamenya. Jadi jelas di sini tidak ada, pada jenis ini enggak ada anak-anak, karena dia tidak punya pada HP-nya, pada gawenya ini tidak ada jenis aplikasi permainan online-nya, sehingga di sini jumlahnya 31, di sini 32. Kalau banyak siswa kelas 7B ada 32 siswa, jawabannya 32 siswa. Lanjut ke pertanyaan D. Aplikasi apakah yang paling favorit di kelas 7B? Yang paling favorit berarti yang paling banyak diminati adalah Mobile Legend anak-anak. Ibu tulis di sini yang D, Mobile Legend. Mobile Legend. Lanjut ke pertanyaan E. Berapakah jumlah aplikasi permainan online yang ada di gawe siswa kelas 7B? Berarti banyaknya ini 0 dikali 1, berarti ini Ibu tulis ini jumlah kita aja anak-anak. Sama dengan berarti 0 dikali 1 siswa, 0 dikali 1 ditambah dengan 1 dikali 3, 1 dikali 3 ditambah 2 dikali 7 ditambah lagi Bu letakkan di sini 3 dikali 10 ditambah 4 dikali 8 ditambah 5 dikali 2, selanjutnya ditambah dengan 6 dikali 1 sama dengan berarti 0 ditambah 3 ditambah 14 ditambah 30 ditambah 32 ditambah 10 ditambah 6 sama dengan ini anak-anak 17, 47, 49, 79, 89, 95. Ada 95 anak-anak banyaknya game online-nya. Ini selanjutnya yang F. Berapa jumlah siswa yang memilih aplikasi Among Us sebagai permainan favoritnya? Yang Among Us ada 4 siswa. Jawabannya 4 siswa. Bu jawab di sini. Ke pertanyaan G. Berapakah jumlah aplikasi terbanyak yang dimiliki siswa 7B? Aplikasi terbanyak dimiliki 6 aplikasi anak-anak. Ada 1 anak di sini. 6 aplikasi. Ke pertanyaan H. Berapakah banyaknya aplikasi yang dimiliki kebanyakan siswa kelas 7B? Kebanyakan ini 10 siswa ini ada 3 aplikasi anak-anak. 3 aplikasi. Selanjutnya yang I. Jika Dilan adalah siswa kelas 7B, berapakah aplikasi yang dia miliki? Di sini tidak ada, dalam data ini tidak ada nama siswa, sehingga ini tidak dapat dijawab pertanyaannya. Pertanyaan tidak bisa dijawab karena kurangnya informasi anak-anak, karena informasinya kurang karena tidak ada data
nama siswa. Selanjutnya yang J, aplikasi manakah yang menjadi favorit siswa perempuan di kelas 7B? Ini juga tidak bisa dijawab. Ini pertanyaan tidak bisa dijawab karena tidak ada data jenis kelamin atau tidak ada informasi jenis kelamin siswa. Nih, tidak ada informasi jenis kelamin siswa pada data, gitu juga boleh. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.